Kalau nggak kita definisiin, nggak terjadi apa-apa. Kita mau klik ini, button ini mau kita klik, kalau kita nggak bikin perintahnya ini blink right, nggak akan terjadi apapun di NodeMCU. Saran saya, tobat lah, ngapain sih kurang kerjaan, ngeblok port, tobat. Kalau nggak kita definisiin, nggak terjadi apa-apa. Kita mau klik ini, button ini mau kita klik, kalau kita nggak bikin perintahnya ini blink right, nggak akan terjadi apapun di NodeMCU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Kita udah bahas bagaimana kita wiring si panel itu, NodeMCU, terus LCD, relay, terus terminal block dan sebagainya. Power strip juga udah, kita udah jelasin bagaimana kita konversi power strip yang konvensional bisa di drive sama relay. Jadi tiap-tiap soketnya itu bisa kita kontrol nyala atau mati. Dua sih, itu masing-masing dua soket di paralel. Oke, seperti udah dijanjikan, video kali ini kita akan bahas bagaimana aplikasi blinknya dan bagaimana kita memprogram NodeMCU nya agar bisa komunikasi dengan blink. Oke, kita bahas aja. Oke, ini sketchnya, tapi sebelum kita bicara tentang codingnya, kita lihat dulu aplikasi blinknya. Kenapa? Karena kita pengen tahu widget-widget apa aja yang digunain. Oh ya, sebagai informasi, kenapa saya suka pakai blink? Ya karena blink ini gampang. Kita nggak perlu mikirin banyak hal kalau kita gunain blink. Karena blink ini prinsipnya, aplikasi ini cuma nampilin dan kontrol, ya cuma nyalain, matiin, rubah virtual pin dan sebagainya. Kita nggak perlu coding di aplikasinya, cukup plug, setting widgetnya selesai. Nggak ada algoritma di aplikasinya nih. Jadi kita full konsentrasi codingnya itu ya di microcontrollernya. Kita nggak perlu banyak tahu bagaimana komunikasinya. Misalnya kita pakai HTTP, kita mesti tahu gimana caranya ekstrak variabel dari teks, dari string masuk. Misalnya kita pakai post atau pakai get, kita harus tahu itu, dan kita harus ngurusin lagi di sketchnya. Nah kalau pakai blink nggak penting, kita langsung pure bicara variabel karena tugas belakangnya udah diurusin blink. Buat pemula, blink ini simpel banget. Kenapa saya gunain blink? Kedua, saya gunain blink itu lokal server, jadi nggak ada internet. Pure buat di rumah ini aja, saya mau tampilin semua, misalkan kayak lampu, sensor-sensor, kamera, CCTV, jadi LAN aja, WiFi internal, nggak ada interkoneksi ke internet. Kalaupun saya perlu akses ke internet, bisa pakai tunneling dan sebagainya. Oke, itu background kenapa saya pakai blink. Nah, kita pakai widget apa aja sih? Oke, yang atas ini belum perlu karena sensornya belum ada. Jadi yang kita pakai itu cuma button sama LED. Ini ada 5 button, ada 6 LED dan 1 LCD. Kita bikin ulang aja deh. Kita bikin aja project baru, kita kasih nama meja kerja. Device-nya apa? Kita pakai SP8266, tinggal di create, project-nya terbuat. Nah, ini kita dapat tokennya. Oh ya, sebagai informasi, blink local server saya nggak saya install di server gede, di single board komputer kecil, Orange Pi, listriknya juga kecil. Di situ ada blink local server, ngrok buat tunneling, itu Linux ya, ada Motion Eye buat CCTV. Jadi semuanya di situ. Kalau kita punya banyak device, di sini kita pakai NodeMCU. Mungkin NodeMCU-nya pinnya kurang, kita tambahin 2 NodeMCU lagi di sini buat nambah-nambahin pin, buat nambah-nambahin device segala macam. Tambahin new device, kita kasih nama meja 2. Oke, ini tinggal tokennya. Ini yang kita akan tulis di sketchnya, tokennya. Oke, tinggal create. Ada lagi ya, tinggal tambah. Oke, kita balik keluar. Nah, tadi kan ada tab widgetnya itu ya di sini. Oke, jadi kita bikin tab dulu. Kita bikin tab, kita kasih nama ya tabnya. Relay, satu lagi PSU ATX.
Ini ada relay, ada PSU. Oke, sekarang widget apa yang mau kita taruh di relay? Tinggal kita tambah lagi widgetnya. Tadi kita pakai button. Ini ada dua, ada button biasa, style button. Style button itu yang agak panjang ya. Kita pakai style button aja. Nah, style button ini definisinya gimana? Tadi kita ada beberapa node MCU kita define. Nah, si button ini korespondennya ke node MCU yang mana nih? Tinggal kita pilih. Dia mau targetnya tuh ke device yang mana. Oke, terus targetnya sebagai apa? Apakah kita langsung mau tulis ke GPIO-nya? Enggak, saya nggak mau ke GPIO-nya, saya mau ke virtual pin. Kenapa? Virtual pin ini cuma variabel, ntar variabel ini kita olah di sketch-nya. Tapi kalau kita langsung ke virtual pin ya kita nggak bisa olah-olah karena dia ya bisa sih ntar digital read lagi. Oke, ini virtual 0. Nah, ini kita mau aktif high atau aktif low. Kalau aktif low berarti 1, on-nya itu 0. Saya biarin aja, ntar kotak-katiknya di sketch-nya aja. Terus push atau switch, kita bikin switch karena ya kita mau gonta-ganti ya, bukannya mau ditahan. Bentuknya mau tajam, runcing atau apa, terus ukurannya, tulisannya kita bikin gede. Oke. Dah, terus apa lagi? Kita pakai LED. Oke, ini korespondennya ke meja kerja. Bener. Nah, kalau kita mau korespondennya ke targetnya ke ini ya tinggal kita pilih. Ini bisa banyak. Nah, terus si LED itu dia ke virtual pin berapa? Taruhlah kita bilang dia ke virtual pin 30. Oke. Berarti 0 ketemu 30. Button virtual pin 0 ke 30. Oke. Udah, ini udah sepasang kan. Nah, kalau yang lain-lain tinggal ditambahin aja. Di PSU kita tambahin LCD. LCD ini mirip-mirip sama LCD yang ini 16:2 ini. Cara makainya LCD ini gimana? Kita ke sini aja. Di blank ini sebelah kanan cara makainya atau informasinya. Misalkan kayak ini. LCD, kita mau aksesnya seperti apa? Simple mode atau advanced mode? LCD itu kan ada 2 baris ya, 16 kolom 2 baris. Kalau kita pakai advanced mode itu mirip-mirip seperti cara nulis LCD itu, cuma dia fungsinya nggak macam-macam, cuma LCD print posisi, udah. Apa message yang mau ditulis, posisi itu X-nya itu sama dengan kolomnya, Y itu barisnya, baris 01 atau 12. Kalau simple mode gimana? Nih simple mode kita lihat penjelasannya di sini lebih gampang. Nah, ini ada 2 pin. Mau kita masukin pin berapa? Baris pertama virtual pin 8, baris kedua virtual pin analog bisa juga tuh. Coba analog. Tuh. Jadi ini value dari analog 0. Si node MCU ini kan ada analog 0 nih. Itu ntar ditulis di situ. Langsung, jadi dia langsung variabel aja, nggak nulis-nulis kayak kita nulis string atau karakter ke LCD. Oke, gitu aja. Kalau jumlahnya banyak ya satu-satu dikerjain aja. Ya kayak gini kan, ya tinggal di range aja, geser-geser aja. Udah, gitu aja, tinggal di run. Nah, sekarang kita ke sketch-nya. Pertama, library. Nah, ini standar Blink. Ini kenapa ada tambahan? Ini saya pakai OTA, tapi saya nggak jelasin kali ini tentang OTA karena akan panjang. Tapi ini opsional. Kalau nggak mau pakai, ya udah tinggal di komentar aja ini. Karena node MCU-nya udah ada di panel situ, saya males tarik-tarik kabel. OTA ini juga kita buang. Satu baris ini, terus satu lagi di load Arduino OTA handlernya dibuang juga. Udah 3 section itu dibuang. Ini normal, kita bisa program seperti biasa. Programmingnya seperti apa sih? Ya tentunya kita perlu library. Kayak ini kan kita pakai liquid crystal I2C, otomatis kita perlu wire.h. Terus library si kristalnya, si LCD kristalnya yang kita liquid crystal I2C nya kita perlu. Nah, ini library macam-macam. Ntar saya taruh di description library-nya, mungkin saya taruh juga linknya. Jadi kalau kita mau gunain library liquid crystal, tentu kita harus bikin instance-nya. Kita kasih nama instance LCD. Cara create instance-nya gimana ya? Gini parameternya nih. I2C itu ada address-nya seperti kayak IP address. Kalau kita beli LCD model kayak gini, biasanya address-nya sama 027 semua. Nah, gimana cara makainya? Ada triknya lagi ntar. Kolomnya 16, barisnya 2. Instance-nya udah kita create, cuma belum kita jalanin nih. Jalaninya ntar di setup. Karakter, toggle, state. Ini gunanya buat apa? Di LCD itu kalau kita print
si button state atau LED state kan 0 sama 1. Saya nggak mau nulis 0 sama 1 di LCD itu. Di LCD itu kan kelihatan tuh, dia itu bukan 0 sama 1, on sama off. Tinggal kita bikin array. Button state itu kalau state-nya 1 berarti dia dapatnya on, tapi kalau state-nya 0 atau low dia dapatnya off. Udah gitu aja. Nah, ini standar Blink credential si tokennya tadi yang kita create waktu kita bikin project. Ini korelasi sama device-nya. Tiap device dia punya token yang beda-beda. Bisa nggak kita pakai token buat beberapa device yang sama? Bisa, cuma ya ngapain ntar nyasar-nyasar. Ya udah, oke, ini SSID sama password standar. Selanjutnya apa? Kan kita ini udah bahas di power on pin dan power good pin di video sebelumnya tentang ATX power supply kan. Kita pakai power on pin dan power good pin juga nih. Kemarin juga kita bahas. Nah, ini D3 ini kita switch dengan D8. Terus selanjutnya ini state-nya, jadi masing-masing pin ini punya status nih, statusnya dia high atau low. Ini kan digital I/O. Nah, statusnya itu kita simpan di variabel integer pin 0 state, berarti buat pin 0. Kalau pin 1 state berarti pin 1 dan seterusnya. Ini kita create lagi instance buat widget LCD yang tadi nih, LCD yang di aplikasi kan ada LCD-nya. Selanjutnya ini timer. Timer ini kita gunain buat ngupdate si LCD. Jadi si LCD yang di dinding ini sama yang di aplikasi Blink itu kita update nulisnya. Si Blink itu kalau kita kirim data terlalu sering diblok ntar. Karena saya lokal server sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau di cloud jangan coba-coba bikin intervalnya 300 millisecond atau berapa ntar diblok. Ini udah instant variabel konstanta udah kita definisiin, udah kita ya udah dideklarasi, baru kita ke setup. Nah, sebagai informasi yang di luar ini global, artinya ini bisa diakses di semua fungsi yang ada di dalam sini. Tapi kalau kita deklarasinya di dalam, ini deklarasinya di dalam nih. Pin ini cuma bisa dibaca di fungsi pin update aja. vpin ini cuma bisa di sini, tempat lain nggak bisa. Tapi yang di luar kayak ini ke atas ini bisa diakses dimanapun karena dia ini global variable. Kenapa nggak semua taruh di global? Ya, memori habis. Di setup kita ngapain aja? Kita udah berulang-ulang kali bilang bahwa segala sesuatu yang kita tulis di setup hanya dieksekusi sekali saat microcontrollernya dinyalain. Nah, ini pin mode. Pin-pin ini sebagai output atau input. Nah, ini ada satu nih, input pull up, power good pin. Sisanya output semua. Ini pin state, kita balik sedikit. Ini lupa saya jelasin kenapa awalnya saya bikin set 1 semua. Karena dia aktif low. Kalau kita pin state-nya kita kasih nilai 1, maka dia mati. Tapi kalau kita kasih 0, dia nyala. Nah, kalau button state, kalau 0 dia low, kalau 1 dia high. Oke, kita balik lagi. Nah, setelah kita deklarasiin si pin-pin ini, baru kita jalanin Blink. Nah, Blink ini cara jalaninnya gimana? Ini parameternya nih. Authentication ini si token, SSID ya, SSID-nya si WiFi, password, IP address. Kenapa ini pakai koma ya? Karena kalau kita pakai titik dianggap objek. Ini kenapa ada IP address? Karena saya pakai local server port 8082. Oh ya, buat informasi, yang pakai IndiHome dan akses ke cloud suka problematik, nggak bisa connect lah apa segala macam. Kayaknya si IndiHome itu kurang kerjaan, dia ngeblok port. Blink itu defaultnya berapa? Port 80 atau berapa? Diblok sama si IndiHome. Ada yang bilang sama saya bahwa kalau kondisinya kayak gitu dirubah portnya jadi 80-80. Cuma ya saran saya tobat lah, ngapain sih kurang kerjaan ngeblok port. Tobat. Oke, next pin update. Pin update ini kita bikin fungsi namanya pin update, parameternya pin 0, V0, pin 0 state, LED pin 0. Kenapa kayak gini? Kenapa saya bikin fungsi pin update dan di eksklusif di setup? Kalau kita lihat di aplikasi Blink ini, misalkan posisinya ini kan off on. Kalau si Blinknya restart gimana? Ini tetap off, tetap on, tetap off, tetap on. Nah, sementara state-nya dia kita tulis di setup digital write pin 0, pin 0 state, otomatis kan dimatiin semua tuh. Nah, tapi di aplikasi kan enggak. Di aplikasi ini nggak berubah nih. Pin update ini dia akan ngelakuin sinkronisasi. Oh ya, sebelum lanjut saya jelasin dikit. Blink ini sebenarnya apa sih? Nah, kita bahas macam-macam Blink ini, Blink itu gampang nggak macam, cuma kita nggak jelasin Blink itu apa. Blink itu library buat Node MCU, bisa dipakai juga di Raspberry Pi dan sebagainya. Buat bikin mudah sih, eksekusinya semuanya di Node MCU. Cloud itu kayaknya cuma
nyimpen variabel aja. Jadi gini, kita gambar aja, kita balik lagi dikit. Kan ini kita bikin blink, otomatis blinknya jalan nih. Di loop ada yang namanya blink run. Loop ini kan muter terus, tiap dia nyampe sini tak dia akan mengeksekusi semua hal yang kita definisiin. Maksudnya gimana? Misalnya kita tekan, berarti kan ada perubahan dari handphone ini pergi ke cloud dia simpan. Ya nggak cuma di cloud sih, lokal server juga bisa. Nah, Node MCU kita akan tanya ke servernya Blink. Variabel-variabel itu apa sih? Si Blink ini akan menjalankan semua instance yang udah kita definisi di sini. Misalnya segala macam nih, ada LCD, ada apa segala macam. Ini ntar dieksekusi nih sama Blink Run ini. Eksekusinya seperti apa? Seperti yang kita definisiin. Misalkan kayak gini nih, ada Blink Write Virtual Null. Ini apa sih? Jadi si Blink menulis ke Node MCU, makanya namanya Blink Write. Apa yang ditulis? Perintah yang kita definisi di dalamnya, di dalam klamer ini, di dalam kurung kurawal ini. Tiap ada perubahan, kita harus definisin dulu nih. Kalau nggak kita definisin, nggak terjadi apa-apa. Kita mau klik ini, button ini mau kita klik. Kalau kita nggak bikin perintahnya ini Blink Write, nggak akan terjadi apapun di Node MCU. Nah, ada satu lagi yang namanya Blink Virtual Write. Nih kayak ini, Blink Virtual Write. Jadi si Blink yang ada di Node MCU akan nulis virtual, artinya ke cloud atau ke server, ke aplikasi. Ini yang ditulis apa? Si virtual pin. Isinya virtual pin ini apa? Pin state. Ya tergantung di sini kita mau tulis apa. Jadi cara kerjanya gitu. Oke, si Blink begin. Dia akan bikin yang namanya apa? Tadi kan dia masih library, habis itu dia create object dan sebagainya. Nah, terus ada Blink Write, ada Blink Run. Blink Run ini tiap masuk loop dia eksekusi apa yang dieksekusi? Semua yang kita definisin di atas ini nih. Misalnya di sini ada Blink Write Virtual 1, berarti kalau ada perubahan Virtual 1, lakukan yang di dalam ini. Di Venol lakukan yang di dalam ini. Semua kita harus bikin. Apa yang kita lakuin saat Blink dapat value virtual 0, ini kan selalu dieksekusi nih saat nyampe run ini kan tek run dieksekusi. Apa yang dieksekusi? Ya ini yang write ini dieksekusi. Nah, value-nya ini di mana ini? Value-nya v0 ini adalah parameter dari fungsi ini. Kenapa di sini as integer? Virtual pin ini kan nggak cuma integer, bisa string, bisa macam-macam, bisa float segala macam. Kita mau ambil value dari virtual 0 sebagai integer. Karena sampai sini si Blink nggak peduli ini mau integer kayak mau apa kayak, dia masih karakter. Nah, di sini baru diterjemahin virtual 0 ini sebagai integer. Kenapa sih microcontroller nggak mau kalau kita masukin karakter ke pin state ini? Kan kita udah definisin pin state 0 ini kan integer. Kalau kita masukin karakter ya error. Nah, makanya di sini ada parameter as integer. Jadi parameternya si v0 ini di convert ke integer. Nah, baru value-nya parameter ini dimasukin ke pin 0 state. Pin 0 state ini otomatis dapat value yang kita rubah-rubah di sini. Misalnya high berarti dia dapat 1, kalau low dia dapat 0. Nah, baru jalanin lagi nih fungsi yang di setup, kita panggil. Ini apa sih nih fungsi ini? Sinkronisasi kan tadi kita bilang ini sinkronisasi. Nah, isinya seperti apa? Yang ini, yang lain-lain ini kita skip aja. Kenapa? Sama semua, cuma buat tiap-tiap pin kita harus bikin. Isinya sama tuh. Pin update. Pin update itu ngapain sih? Parameternya ada 1, 2, 3, 4. Parameter pertama pin, parameter kedua virtual pin, integer juga. Parameter ketiga itu pin status, pin state. Parameter keempat widget LED pin. Ini objek widget LED. Kita kan mau ngupdate, misalkan kita tekan 1, berarti digital pin 5 state-nya juga 1. Kalau kita matiin digital pin 5 juga 0. Atau ya sesuai lah, tadi lupa. Oh, dia kebalikannya ya. Nah, baru di dalam ini ada fungsi lagi nih, let write. Let write ini buat nulis si let yang di sini nih, dirubahnya itu di fungsi let write. Yang atas ini dilupain aja dulu. Kita bahas di bawah. Jika let state-nya sama dengan 1, maka off, sisanya on. Kalau dia statusnya sesuai dengan kondisinya, maka mati. Kalau enggak, sama dengan on. Ini kenapa ada variabel 1? Biasanya kan orang nulis if let state high, maka let pinnya off atau sisanya on. Nah, ini saya mau alternate. Kenapa? Kan kita ada pin yang satu aktif high, satu aktif low. Power on itu normal, aktif kalau kita kasih high, nilai 1. Sisanya relay itu aktif low, berarti 1 dan 0. Ini 0 dan 1.
Nah, kita bilang di sini kalau virtual pinnya sama dengan virtual 11 itu adalah power on, maka 1 sama dengan 0. 1 sama bukan 1, di atasnya bilang 1 sama 1. Kenapa 1 sama dengan 0? Karena kita mau bilang nih, jika LED state sama dengan 0 maka off. Kan kalau virtual pin 11 itu atau power on itu kan active high, kalau 0 dia mati, 1 dia nyala. Nah kan si pinnya juga mau kita bikin gitu, kalau 0 bukan pin, LED-nya mati, 1 LED nyala gitu kan. Nah makanya saya bikin alternatif seperti ini. Kadang enggak lah, ini gampang, ini cuma alternating aja. Ini kita bisa ganti sih, jangan 1 apalah serah, cuma ini tricky aja buat perhatian aja, cari perhatian. 1 sama dengan bukan 1. Intermezzo. Oke, ini cuma itu aja, jadi alternating. Nah sebenarnya kita bisa rubah di itu sih, di pinnya itu kan tadi di buttonnya kita bisa bolak-balik, cuma LED nggak bisa, LED harus kita trik kayak gini. Oke, next. LCD ngapain sih? LCD standar lah, cuma nulis LCD mulai dari kursor berapa. Ini kursor 8 ke 0. Kenapa mulainya dari kursor 80? Tadi setup saya lupa jelasin nih. Di paling bawah bagian setup kita inisialisasi LCD. Tadi kan LCD-nya baru dideklarasiin. Nah ini diinisialisasi, dijalanin, baru nyalain backlight-nya, terus mulai dari kursor 00, habis itu tulis itu apa di 00. Oke, kita balik, makanya di sini set kursornya 80 karena kita mau nulis mulai posisi ke-8 PSU seterusnya. Nah si LCD ini, fungsi LCD ini kan dieksekusinya tiap berapa tadi? Oh kita belum jelasin juga, lupa. Nih timer, tadi kan kita create blink timer. Nah ini timer dibikin intervalnya nih, jalan tiap 100 milisecond. Kenapa saya bikin 100 milisecond? Lokal server saya nggak ada yang komplain kalau saya float ke sana. Nah apa yang akan dieksekusi tiap 100 milisecond? LCD ini. LCD itu tuh ngapain ya? Tulis ini nih, tulis ini, update LCD-nya. Set cursor berarti ini geser ke baris 1, mulai dari kolom 0. Apa yang akan kita tulis itu? On off itu tuh. LCD titik print toggle state, bukan toggle state. Kenapa ini pakai bukan? Oke. Ini kan udah kita bahas tadi nih. Ini kita bikin array yang indeksnya itu pin state. Cuma ini saya balik, bukan pin state. Pin state itu kan isinya cuma 0 sama 1. Relay ini kan tadi aktif low. Kalau low baru dia aktif. Berarti kan kebalikannya, di indeks 1 sama bukan 1 ini nih. Nah, di sini saya rubah, saya balik. Jadi kalau dia dapat 0, si pin state-nya 0, berarti di sini indeksnya 1. 1 itu nyala, on. Toggle state 0 itu off. Dia tulislah LCD print toggle state 0, toggle state 0 itu off, toggle state 1 itu on. Oke, udah gitu aja nih. Terus bawahnya ini sama nih, cuma ini nulisnya bukan ke LCD physical tapi ke blink. Nah cara printnya ini yang tadi yang kita bilang advanced mode, posisi 0. Apa yang mau kita tulis ya, ini kita tulis nih, mulai dari kolom 00. Nah ini di baris kolom 0 baris 1 kita tulis nih yang panjang nih sampai sini. Ini apa? Iya, ini cuma on off doang. Oke, terus apa lagi? Power good itu kan input yang masuk ke node MCU dari si power supply. Ini yang input pull up tadi. Di sini baru kita cek statusnya si power good itu gimana. Power good itu akan nyala kalau power supply-nya nyala dan kondisinya baik. Kita baca digital read dari power good pin, kita masukin ke power good. Nah dari power good ini kita lemparlah ke fungsi tadi LED write. Oke, berarti ini sudah, baru masuk loop. Dari tadi kan belum kita eksekusi, di sini baru dieksekusi. Nah ini kalau nggak pakai otak ini dibuang.
Oke, semalam memorinya habis, terus videonya putus. Oke, terakhir kita bicara tentang loop. Ya, di loop ini cuma jalanin blink run. Loop ini kan loopingnya itu. Tiap kena di blink run ini, maka semua yang kita udah jelasin itu dieksekusi. Nah, setelah itu baru timer titik run. Nah, ini jalanin timer si LCD yang selalu diupdate. Kita bisa bikin 300 millisecond atau 100 millisecond. Cuma kalau di cloud, bikin aja 1 detik, jangan terlalu cepat, ntar kena blok. Sketch-nya udah kelar. Kita tinggal upload aja ke Node MCU. Saya mau uploadnya ke Node MCU yang ini aja. Jadi kita pakai kabel aja. Kita tinggal colok ke sini. Oke, udah connect Node MCU-nya. Tinggal kita buka boardnya udah benar. Node MCU, portnya kita masukin COM9. Tinggal kita compile. Udah selesai, tinggal di-upload. Oke, udah kelar. Tinggal kita buka serial monitor, dan langsung dapat IP 188 connecting ke 131 ini blink servernya. Kalau yang itu gimana? Yang pakai otak? Ya, kita demoin dikit deh, kita pakai otak. Nih, perhatiin di sini itu tulisannya itu apa? Kita ganti jadi apa itu. Jadi ntar dia berubah setelah di-upload. Kita tinggal ke tools, portnya kita pilih itu 194. Ini bisa dinamain sih, bentar aja. Kita nggak bahas otak. Nah, kalau udah kayak gini ya tinggal kita upload aja. Ntar dia nguploadnya ke sana. Dia compile. Nah, sekarang dia uploading. Ini udah over the air. Nanti dia mati. Kayaknya lampu di atas ini juga akan mati. Nah, gelap. Berarti lihat itu. Nah, lampu nyalain. Nah, sekarang tuh jadi apa itu pertanyaannya? Power supply ini sebenarnya boros nggak sih ATX ini? Coba kita matiin aja semua, load-loadnya kita cabut, terus lampu-lampunya kita matiin. Nah, ini agak gelap, cuma ya kita fokus ke ini, ada wattmeter. Terus apa lagi nih? Power supply-nya kita matiin dulu. Jadi semua mati. Berapa dia konsumsi wattnya? 3,5 watt. Jadi dia kalau idle 3,5 watt. Itu buat si power supply-nya sama Node MCU sama semua itu LCD segala macam 3,5 watt. Nah, ini 3 watt malah bolak-balik aja. Nah, kalau relaynya kita nyalain gimana? Ini kan nggak ada load nih. Relay kita nyalain, satu relay itu relay yang power strip 4,5 watt. Kalau 2 relay ini naik turun nih, 4,5, 5. Nah, ini 2 relay nih, sekitar 5 watt. Kalau lampu pasti gede tuh, langsung naik. Lampu kita matiin. Coba ini kita matiin, power supply-nya aja idle, kita nyalain. Tadi power supply-nya kan cuma standby. Nah, ini kita nyalain, nggak ada beban apapun di sini, nggak ada. Berapa? 18 watt. Kok gede banget? Iya, ini ada dummy load nih. Ini coba lampu saya nyalain. Jadi si ATX power supply yang lama-lama, dia itu kan switching power supply. Dia itu harus dikasih minimum load. Nah, saya pasang resistor, kita tes. Ini 12 voltnya bisa keluar berapa ampere? Kan ini bisa 20 sekian ampere nih. 29 kok nggak salah. Nah, kita tes aja nih. Kita kasih itu 300 miliampere. Kita kasih ini 1 ampere. Nyantai. Dia nggak boros sama power. Standby 4 watt sih Node MCU-nya, standby connect ke blink, posisi idle cuma 3,5 watt. Sebenarnya sih Node MCU-nya juga bisa kita bikin idle lagi sih, cuma ya 3,5 watt nggak masalah. Ini udah selesai sih, power supply-nya udah jadi, relay-relaynya udah pasang, lampunya udah bisa dinyalain, dimatiin pakai blink. Nah, mungkin video kedepannya kita tambahin Node MCU lagi, kita kasih peak atau sensor-sensor temperatur segala macam, kita demoin gimana caranya 2 Node MCU bisa komunikasi satu lain via blink. Juga ada yang nanya sama saya gimana caranya bikin blink local server pakai Windows. Ya mungkin itu saya akan bikin. Dan juga ya sebenarnya blink itu apa sih? Kita udah jelasin tadi singkat, tapi mungkin video berikutnya akan bahas local server blink pakai Windows, dan juga pengantar dikit bagaimana mulai dengan blink dengan simple. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada yang salah, tolong dikoreksi seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.